Baik, tes 1, 2, 3. Jelas ikhwah suaranya? Saut wadah ikhwah. Suaranya jelas apa tidak? Naam, Ustaz. Naam, Ustaz, jelas, Ustaz. Wadah. Baik. Kita mulai ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya belum ada, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah ta'ala fi hadhihi al-lailatil mubarakah insyaallah sanwasilu dirasatana wa qira'atana min kitab al-arabiyyatu baina yadayk fil juz' ats-tsani min al-mujallad al-awwal. Wa nas'alullaha ta'ala an yaj'ala liqa'ana hadha liqa'an mubarakan wa an nantafi'a bima 'allamana Allahu min hadha al-kitab. Baik, silakan dibuka kitabnya. Selanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita masuk ke al-hiwar ats-tsalits. Al-hiwaru ats-tsalits dibuka di halaman 324. Iftahu safha 324. Buka halaman 324. Baik. Al-hiwaru ats-tsalits. Unzur wastami' wa'id. Al-mudarrisatu ayya jam'iyatin takhtarina ya syarifah. Ayya jam'iyatin takhtarina ya syarifah. Akhtaru jam'iyatas sahafah. Akhtaru jam'iyatas sahafah. Ayya jam'iyatin takhtarina ya syadiyah. Ayya jam'iyatin takhtarina ya syadiyah. Akhtaru jam'iyatas thaqafatil islamiyah. Ayya jam'iyatin takhtarina ya syayma. Akhtaru jam'iyatal hasub. Ayya jam'iyatin takhtarina ya syaqra. Akhtaru jam'iyatal ulum. Ayya jam'iyatin takhtarina ya syams. Akhtaru jam'iyatal lughatil arabiyyah. Ana uhibbul khattal arabi wa ladayya ayatun bi khattin nasakh wa ahaditsu bi khattir ruq'ah wa ahaditsu bi khattir ruq'ah. Ayya jam'iyatin takhtarina ya samirah. Akhtaru jam'iyatat tadbiril manzili. Ana uhibbut tabkha wal khiyatah. Ana uhibbut tabkha wal khiyatah. Baik, ini dia hiwar antara al-mudarrisah dan beberapa orang muridnya. Baik, ya, kita minta salah seorang dari antum untuk membaca. Ahmad Apandi Mojud. Nah, Ustaz. Baik. Antum sebagai yang kedua, ya, sebagai syarifah, syariah dan seterusnya, sebagai al-mudarrisah. Baik. Nah, Ustaz. Ayya jam'iyatin takhtarina ya syarifah.
Akhtaru jam'iyatas sohafah. Akhtaru, hanya dipanjangkan ya. Ulang sekali lagi. Akhtaru jam'iyatas sohafah. Baik. Ayya jam'iyatin takhtarina ya Shadia. Akhtaru jam'iyatas thaqafatil islamiyah. Ayya jam'iyatin takhtarina ya Shaima. Akhtaru jam'iyatal has. Akhtaru jam'iyatal hasub. Baik. Ayya jam'iyatin takhtarina ya Syaqra. Akhtaru jam'iyatal ulum. Ayya jam'iyatin takhtarina ya Syams. Akhtaru jam'iyatal lughatil arabiyyah. Ana uhibbul khattal arabi. Waladayya ayatun bi khattil nasr wa ahaditsu bi khattil ruq'ah. Bi khattir ruq'ah. Wa ahaditsu bi khattir ruq'ah. Baik. Ayya jam'iyatin takhtarina ya Samira. Akhtaru jam'iyatat tadbiril manzili. Ana uhibbul Zili. Akhtaru jam'iyatat tadbiril manzili. Ya, Z-nya Ana panjang. Al-manzili. Gitu ya. Baik, Ustaz. Akhtaru jam'iyatat tadbiril manzili. Nah, masih Ana panjang. uhibbut tabakha wal hiyatah. Baik. Jadi ini bacanya at-tadbiril manzili. Ya, bukan manzili. Ya. Manzili. Manzili langsung. Baik. Asanta ya Afandi, jazakallah khairan, barakallahu fiik. Wa iyyakum. Barakallahu fiik. Baik. Hada huwa al-hiwar ikhwan. Nasyrah mubasyarah. Untuk menghemat waktu kita syarah saja langsung makna kalimat yang ada di sini. Al-mudarrisah artinya seorang guru perempuan sedang berbicara dengan beberapa orang muridnya. Ya, ada namanya Syarifah, Syadiah, Syaima, Syaqra, Syams, dan seterusnya. Itu adalah nama-nama muridnya. Baik. Murid yang pertama yang diajak bicara oleh gurunya ini adalah Syarifah namanya. Ayya jam'iyatin takhtarina ya Syarifah. Ya, gurunya mengatakan ayya jam'iyah. Nah, ayya itu artinya yang mana. Ya, ini liqasdi at-ta'yin. Ya, artinya yang mana. Yang mana jam'iyah? Jam'iyah artinya adalah perkumpulan. Ya, perkumpulan. Ini kan kita masih membahas tentang hobi. Ya, kalau kita di sekolah, ya kalau hobi antum adalah korespondensi, misalkan surat menyurat, maka antum masuk ke perkumpulan atau ekstrakurikuler ya tentang korespondensi. Begitu seterusnya. Nah, maka setiap perkumpulan itu, setiap kegiatan di sekolah itu ekstrakurikuler itu dinamakan jam'iyah. Nah, jadi jam'iyah ini mananya adalah organisasi atau perkumpulan. Maka pernah kita sering kita dengar istilah jam'iyah khairiyah, organisasi sosial. Nah, jam'iyah ihya'ut turas, ya, organisasi ihya'ut turas dan seterusnya. Itu namanya jam'iyah, perkumpulan atau organisasi. Jadi guru bertanya kepada Syarifah, wahai Syarifah, perkumpulan yang mana takhtarina? Takhtarina, domir anti, karena lawan bicaranya adalah seorang perempuan, maka gunakan anti di sini. Takhtarina ini adalah fi'il mudhari dari kata ikhtaro, yakhtaru. Ya, ikhtaro, yakhtaru, anti takhtarina. Ini fi'il mudhari ya. Takhtarina anti. Anta takhtaru. Antuma takhtarani. Antum takhtaruna. Anti takhtarina. Baik. Ayya jam'iyatin takhtarina. Artinya apa? Ikhtaro yakhtaru. Artinya memilih. Ikhtaro yakhtaru artinya memilih. Perkumpulan yang mana yang engkau pilih wahai Syarifah? Maksudnya organisasi mana yang kamu pilih dari sekian organisasi yang ada? Syarifah menjawab, akhtaru. Nah, ini akhtaru ini sama tadi dengan takhtarina.
Kalau takhtarina domir anti, ya, akhtaru ini domir ana. Ana akhtaru. Saya memilih jam'iyyat as-sahafah. Saya memilih perkumpulan as-sahafah. As-sahafah ini berasal dari kata sahifah. Sahifah artinya surat kabar. Maka hobi yang berkaitan dengan surat kabar itu adalah hobi jurnalistik. Ya, hobi jurnalistik. Nah, jadi yang dipilih oleh Syarifah adalah organisasi yang membahas tentang jurnalistik. Ya, menjadi seorang pewawancara, menjadi seorang reporter, menjadi seorang pembawa acara, dan sebagainya. Kemudian Al-Mudarrisah bertanya kepada orang yang kedua, muridnya yang kedua yang namanya Syadiah. Ayya jam'iyyatin takhtarina ya Syadiah? Kalau engkau wahai Syadiah, yang mana yang kamu pilih dari perkumpulan-perkumpulan yang ada? Syadiah menjawab, akhtaru jam'iyyat as-saqafatil islamiyah. Saya memilih jam'iyah as-saqafah al-islamiyah. As-saqafah artinya kebudayaan. Ya. As-saqafah artinya kebudayaan, kultur. Ya. Jadi saya memilih organisasi yang membahas tentang kebudayaan Islam. As-saqafah al-islamiyah. Kalimat al-islamiyah ini ya berakhiran dengan ya bertasydid dan tak marbuta. Ya. Isim-isim seperti ini dalam bahasa Arab dinamakan al-ismu ya, al-ismu al-mansubu. Isim yang mansub. Ya. Ya bertasydid dan tak marbutoh ini namanya nisbah, ya nisbah. Jadi antum bahas di nahwu nanti di akhir bab sharaf ya. Itu ada namanya bab nisbah. Baik. Jadi as-saqafah itu artinya kebudayaan, as-saqafah al-islamiyah. Nah, misalkan antum mengatakan UNESCO. Ya, UNESCO itu disebut dalam bahasa Arab Munazzamatu at-tarbiyah wal ulum was saqafah. Ya, Munazzamatu at-tarbiyah wal ulum was saqafah. UNESCO salah satu bagian dari organisasi yang ada di PBB yang membahas tentang pendidikan dan kebudayaan dunia. Baik. Kemudian selanjutnya Al-Mudarrisah bertanya kepada Syaima. Santriwati yang kedua namanya Syaima. Ini tentu nama perempuan semua ya, Syaima, Syadiah dari perempuan. Baik. Syaima menjawab, akhtaru jam'iyyat al-hasub. Saya memilih jam'iyyat al-hasub. Organisasi komputer, ya, elektronik begitu maksudnya. Hasub itu komputer. Nah, jadi membahas IT begitu ya, yang bahas tentang teknologi gitu ya. Baik. Kemudian Al-Mudarrisah bertanya kepada orang selanjutnya, santriwati selanjutnya namanya Syakra. Ya. Jam'iyah yang mana yang kau pilih? Syakra menjawab, akhtaru jam'iyatul ulum. Saya memilih jam'iyatul ulum. Al-ulum jama' dari al-ilmu. Artinya ilmu, organisasi ilmu. Ya, maksudnya organisasi yang membahas suatu ilmu-ilmu tertentu. Nah, misalkan matematika, fisika, kimia, atau ilmu-ilmu agama, sebagainya. Nah, ini mana jam'iyatul ulum. Di sini ada gambar Fathul Bari di sini ya, Syarah Sahih Bukhari, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, ini berarti al-ulum maksudnya di sini adalah al-ulum al-islamiyah sesuai dengan gambar. Baik. Kemudian Al-Mudarrisah bertanya lagi, ayya jam'iyatin takhtarina ya Syams? Syams menjawab, akhtaru jam'iyatal lughah al-arabiyah. Saya memilih organisasi atau perkumpulan yang membahas bahasa Arab. Ana uhibbul khattal arabi. Saya menyukai. Uhibbu ini fi'il mudhari dari kata ahabba yuhibbu. Ana uhibbu. Ya, af'ala yuf'ilu. Ya. Ana uhibbu. Mada uhibbu? Ana uhibbu al-khatta al-arabiyyah. Al-khatta artinya seni menulis. Al-khat itu artinya seni menulis, kaligrafi bahasa kita. Ya. Adapun secara bahasa al-khat itu artinya garis. Ya, jamaknya adalah khutut. Ya. Khatun jamaknya khutut. Disebutkan dalam suatu hadis bahwasanya Nabi SAW khatta ya alal arti ya khattaini. Ya, Nabi pernah membuat dua garis di atas tanah, kemudian beliau mengatakan ini adalah jalanku dan ini adalah jalan yang
orang yang menyelisihiku. Nah, jadi khat itu secara bahasanya garis. Ya, kemudian makna khat di sini adalah seni menulis bahasa Arab, seni tulisan indah, atau kita kenal dengan nama kaligrafi. Baik. Jadi alasan Syams memilih Jam'iyat al-Lughah al-Arabiyyah. Syams itu matahari ya, tapi di sini nama orang, jadinya Syamsu. Ya, Syamsu, bukan Syamsun. Jadi tidak diartikan matahari di sini karena ini memang nama orang. Alam masuknya, bukan lagi isim. Jadi saya menyukai tulisan Arab, makanya saya memilih Jam'iyat al-Lughah al-Arabiyyah. Waladayya ayatun bi khattin naskhi, dan saya punya ayatun. Ayatun ini jamak dari ayah. Ayah artinya ayat. Ya, ayat Al-Quran maksudnya. Jadi ayat itu ada dua, syar'iyah dan kauniyah. Ayat kan ayat secara bahasa artinya alamah, tanda keberadaan Allah, itu dinamakan ayatullah, tanda-tanda kebesaran atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun ayat yang dimaksud di sini adalah ayat syar'iyah, yaitu ayat Al-Quran. Waladayya ini sudah pernah kita bahas kemarin. Dia maknanya sama dengan indi. Ya. Indi artinya saya punya. Ladayya juga artinya sama, saya punya. Gitu ya. Ya, sudah kita jelaskan juga kemarin perbedaan antara keduanya. Kalau kita mengatakan indi, ya itu berarti bendanya, ya, bendanya ada bersama kita. Misalkan indi fulus, mana al-fulus maujudah ma'i, ya, uangnya ada bersama saya. Maka antum mengatakan indi. Tapi kalau ladayya bisa jadi bendanya tidak ada di badan antum, tidak sedang antum pegang, tapi ada di rumah. Ditanya sama orang, hal indaka maktabun, ya, punya meja enggak? Nah, maka kita jawab, kalau mejanya ada di rumah, kita katakan ladayya. Kalau mejanya ada bersama antum di situ, antum sedang duduk di situ misalkan, maka antum katakan indi. Baik. Waladayya ayatun bi khattin naskhi. Kata Syams, saya punya ayat-ayat Al-Quran bi khattin naskhi, dengan khat nasakh. Maksudnya ayat-ayat Al-Quran yang ditulis menggunakan khat nasakh. Khat an-nasakh ini adalah khat dasar. Ya, khat dasar. Khat yang antum lihat tulisan di kitab ini namanya khat nasakh. Ya, khat yang paling dasar. Ya, wa ahaditsu bi khattir ruq'ah. Ya, kalau ayat itu tadi jamak dari kata ayat, maka ahadits itu jamak dari kata hadits. Ya. Saya punya ayat-ayat Al-Quran yang ditulis dengan khat nasakh, dan saya punya hadis-hadis Nabi yang ditulis dengan khat ruq'ah. Ya. Jadi dua jenis khat di sini, nasakh untuk ayat Al-Quran, ruq'ah untuk hadis-hadis Nabi. Boleh nggak nulis ayat Al-Quran dengan khat ruq'ah? Boleh-boleh saja. Akan tetapi hukum asal khat itu awalannya adalah menggunakan khat nasakh, ya, ittiba'an li Rasam al-Utsmani, mengikuti rasam di Mushaf Utsmani, di Mushaf Madinah. Baik. Kemudian Al-Mudarrisah bertanya kepada santriwati yang terakhir, namanya Samirah, ayya jam'iyatin takhtarina ya Samirah, jam'iyah yang mana yang kau pilih wahai Samirah? Samirah menjawab, akhtaru jam'iyat at-tadbiril manzili, saya memilih organisasi yang membahas tentang bagaimana tadbir. Tadbir artinya mengatur atau mengurus. Ya. Al-manzili, rumah. Ya, mengatur rumah. Maksudnya hal-hal yang berkaitan dengan manajemen rumah tangga. Ya. Home management. Istilahnya tadbir al-manzil itu home management. Bagaimana mengatur rumah. Mulai dari mengatur dapur berarti berkaitan dengan memasak. Mengatur ruang tamu yang berkaitan dengan arsitek, misalkan mengatur posisi benda-benda di dalam rumah atau bentuk ruangan dan sebagainya, luasnya dan seterusnya, itu semua dinamakan at-tadbir al-manzili. Maka tata boga, tata busana itu masuk ke sini. Ya, maka dikatakan di sini, ana uhibbut tabakha, saya suka tabakh. Tabakh ini masdar dari kata tabakha yatbuhu. Ya, tabakha yatbuhu artinya memasak. Maka at-tabakha artinya masak. Saya suka masak. Wal khiyatah, dan menjahit. Al-khiyatah ini masdar dari kata khata yakhitu, ya, khiyatah. Ya, khata yakhitu, khiyatah artinya menjahit. Baik. Jadi
Nah, atau perhatikan di sini kedua kata ini adalah masdar atau bakha dan al-khiyatah. Atau bakha ini asal katanya tobakho. Tobakho itu fiil muta'addi. Antum insyaallah sudah tahu apa itu fiil muta'addi. Nah, kalau fiilnya fiil muta'addi sulasi, maka masdarnya ala wazan fa'lan. Makanya tobakho yatbuhu tobakhon. Gitu ya. Tapi kalau fiilnya nah, seperti al-khiyatah ini wazannya adalah fi'alah. Sama seperti kitabah, qiraah, dirasah, dan seterusnya. Nah, jadi kalau ada satu kata kerja, jumlahnya 3 huruf, dan dia menunjukkan pekerjaan, keahlian, ya. Kalau dia menunjukkan pekerjaan atau keahlian atau produksi, membuat sesuatu maksudnya, menciptakan sesuatu, nah, maka kata kerja tersebut nanti masdarnya wazannya fi'alah. Kataba, ini keahlian. Kataba yaktubu, kitabah masdarnya. Qara'a juga keahlian. Qara'a yaqra'u qira'ah. Ya. Nah, kemudian tajiro. Tajiro artinya jual beli, berdagang. Ini pekerjaan, berarti masdarnya tijarah. Nah, itu dia masdar dari fiil-fiil sulasi. Tapi ini dari hiwarnya ikhwah. Ya, silakan jika ada yang bertanyakan tetap. Baik, dari penjelasan tadi ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Suaranya jelas apa tidak, ikhwan? Jelas, Ustaz. Baik, karena di sini ada yang bilang suaranya kecil. Tadi kecil suaranya ketika dijelaskan. Pas, Ustaz. Baik, mungkin kendala jaringan berarti. Baik, sampai ada tanyakan, silakan. Ana Ustaz. Tafadhol. Fi min syaqra akhtaru jam'iyatul ulum. Apa kalau kita artikan cendikiawan bisa, Ustaz? Kalau cendikiawan itu orangnya, yang berakhiran wan itu imbuhan untuk orang. Sedangkan al-ulum ini adalah objek, ya, nama benda yang dipelajari. Gitu. Jadi kurang tepat kalau cendikiawan. Ilmuwan, cendikiawan itu orang-orangnya. Ya. Nah, jadi apa kita artikan di situ? Ya, sains lebih tepatnya ya sains. Ya. Karena sains itu kan artinya ilmu juga, Mas. Organisasi sains gitu. Baik. Nah, Ustaz. Baik, yang lain ada yang tanyakan? Silakan. Apakah ada makna lain untuk ayah nih, Ustaz? Baik. Apakah Makna lain dari ayah? Ayah. Nah. Baik, kita jelaskan sedikit yang berkaitan dengan ayah ini. Antum sudah pernah belajar ismu syarat di Madinah Salam? Belum, Ustaz. Belum. Jadi ayah itu dalam bahasa Arab punya 5 wajah. Nah, maksudnya 5 bentuk. Ya. Yang pertama dia sebagai ism syarat jazim, ya, isim syarat yang menjazamkan. Ya, nanti kita bahas ini. Kemudian yang kedua ism istifham, yaitu yang ada di kitab antum. Kemudian yang ketiga isim mausul. Yang keempat wasliyah, yang kelima kamaliyah. Ya. Maka yang ada di kitab ini adalah jenis yang kedua, yaitu ayu al-istifhamiyah. Ya. Dan ayya atau ayu ini ikhwah, dia adalah sebuah isim yang dia mu'rab fil aglab. Biasanya atau kebanyakannya, lebih seringnya dia itu mu'rab. Apa mana mu'rab ikhwah? Berubah-ubah. Berubah-ubah harokatnya. Kadang dibaca ayu, kadang dibaca ayya, kadang dibaca ayyi. Ya. Misalkan di ayat dikatakan ayyam ma tad'u falahul asmaul husna. Ayyam, ayya di situ. Ya, bertanwin malah di situ. Ayyan. Nah, jadi ayya ini nah dia bisa di-i'rab berubah-ubah tergantung posisinya di dalam kalimat.
Ya, tergantung posisinya di dalam kalimat. Maka makna dari ayya ini tergantung kepada i'rabnya berarti nanti. Ya, maknanya kembali kepada apa i'rabnya. Kalau di kitab ini, untuk perhatikan, ayya jam'iyatin takhtarina, di sini ayya, ini suara apa nih? Ayya jam'iyatin takhtarina, ya. Ayya di sini, wah, kenapa dia berharokat fathah? Ya, karena dia dihukumi mansub di sini. Kenapa dihukumi mansub? Karena dia di-i'rab di sini sebagai maf'ulun bihi. Kapan ayya di-i'rab sebagai maf'ulun bihi? Jika setelahnya ada datang fi'il muta'addi. Ini dia fi'il muta'addinya, takhtarina. Nah, jadi kalau setelah ayya itu ada fi'il muta'addi, takhtarina ini, atau fi'il-fi'il yang semisal dengannya, maka ayya itu dihukumi maf'ulun bihi mansubun. Mansubun bil fathah. Jadi asal kalimatnya adalah takhtarina ayya jam'iyatin. Wahwa mudhaf di situ. Gitu ya. Kalau setelahnya adalah fi'il lazim, ya. Kalau setelah ayya ini ada fi'il lazim bukan fi'il muta'addi, maka ayya itu di-i'rab sebagai mubtada, berarti dibaca ayyu. Ya. Maka kalau antum mengawali satu kalimat dengan kata ayya nanti pasti setelahnya ada fi'il muta'addi. Kalau fi'il lazim nggak boleh ayya, ayyu jadinya. Karena dia sebagai mubtada. Ya. Misalkan contoh yang mudahnya, kalau yang apa namanya? yang muta'addi ya, kita misalkan mengatakan ayya, ya, ayya kitabin taqra. Ya, kitab apa yang kau baca? Kitab yang mana yang kau baca? Di sini ayya mansub maf'ulun bih. Kenapa? Karena taqra itu fi'il muta'addi. Ya. Nah, yaitu fi'il muta'addi. Ya, taqra itu fi'il muta'addi, maka dia tetap di situ. Nah, tapi kalau setelahnya adalah fi'il lazim, misalkan kita mengatakan ayyu, ya, talibin yadhhab, ya, ayyu talibin yadhhab. Nah, di sini kita bacanya ayyu. Kenapa? Karena yadhhab itu fi'il lazim, bukan fi'il muta'addi. Maka dibaca ayyu. Dia sebagai mubtada di sini. Ayyu sini mubtada. Kemudian yang pertama tadi ayya maf'ulun bihi. Baik, jadi menentukan harokat ayyu atau ayya itu lihat fi'il setelahnya, muta'addi atau lazim. Kalau muta'addi maka ayya karena maf'ulun bih. Kalau lazim maka ayyu karena dia mubtada. Begitu juga nanti kalau setelahnya ada mubtada, maka dia sebagai khabar mubtada. Kalau setelahnya isim majrur misalkan nanti atau syibhu jumlah, maka beda-beda lagi i'rabnya nanti. Nah, tapi yang ada di kitab ini di i'rab sebagai maf'ulun bihi. Makanya semuanya berkata fathah. Ayya jam'iyatin, ya. Terus sampai bawah itu semua bacanya fathah. Nah, maka kembali kepada posisi i'rabnya. Kalau antum katakan i'rabnya sebagai maf'ulun bihi, maka ayya di sini untuk menanyakan objek. Nah, ayya jam'iyatin takhtarina, berarti antum artikan dengan perkumpulan yang mana, gitu ya. Perkumpulan yang mana. Itu makna ayyu di sini. Ya, karena dia istifhamiyah. Maka kembali ke pertanyaan antum tadi, akhi, bahwasanya tadi antum menanyakan apakah ada makna lain dari kata ayyu ini? Naam, ada banyak, ada 5 maknanya tadi kita sampaikan di awal. Nah, 5 makna ini ya, di sini hanya satu yang dicontohkan yaitu ayyu al-istifhamiyah. Kalau ayyu asyartiyah nanti beda lagi artinya. Ya, artinya bisa jika artinya. Ya. Kemudian ada nanti ayyu al-mausulah, ya, itu bermakna allazi. Ya. Ada juga nanti ayyu wasliyah, ya, sebagai wasliyah untuk menyambung, ya. Nah, dia di masalah at-tanbihiyah nanti, ya, untuk nida bi mahalli nasbin nanti, nida al-mu'arrab bi al. Kemudian nanti ada ayyu al-kamaliyah, ya. Ayyu al-kamaliyah, misalkan kita mengatakan Zaidun amilun ayyu amilin. Nah, di situ al-kamaliyah untuk menunjukkan kesempurnaan sesuatu atau seseorang. Nah, jadi intinya ayyu ini ada makna yang lain. Nah, ada banyak makna yang lain
yang tergantung dengan namanya nanti ada mausula, ada syartiyah, istifhamiyah, dan sebagainya. Tapi kalau istifhamiyah maknanya yang mana. Ya, yang lain-lainnya tidak perlu kita ambil dulu karena itu pembahasannya perinciannya panjang itu. Baik, saya cukupkan di sini dulu. Baik. Wadih ada? Nah, Ustaz. Kurang jazakumullah. Baik. Yang lain ada yang tanyakan? Tafadhol. Nah, Ustaz, Nah, bagaimana kita bisa menentukan fiil yang mutaaddi dengan yang fiil lazim, Ustaz? Di mana kita bisa menemukannya baik. dan membedakannya? Cara membedakan antara muta'addi dan lazim itu yang paling ampuh ya, cara yang paling bagus itu adalah dengan mengetahui maknanya. Itu cara paling cepat ya. Kemudian setelah antum tahu maknanya, cara selanjutnya adalah tambahkan dhamir muttasil setelahnya. Ya. Kita ambil contoh misalkan antum katakan misalkan doroba. Apa mana doroba, ikhwan? Memukul. Kalau antum tambahkan dhamir hu, apa mana dorobahu? Apa artinya? Memukulnya. Memukulnya. Kalimatnya benar apa tidak? Benar. Nah, kalimat dorobahu ini benar apa tidak? Benar. Benar. Ya. Sekarang, nah, berarti ini adalah muta'addi karena benar dia maknanya. Tapi kalau zahaba misalkan, zahaba tambahkan hu, apa makna? Apa maknanya? Perginya. Ya, mana perginya? Siapa yang pergi kalau begitu? Nah, mafhum ya? Berarti kalam ghairu mustaqim di situ. Berarti zahaba ini nggak boleh pakai hu. Nah, tetap zahaba doang. Ya, kalau antum mau mengatakan pergi menujunya, antum pakai huruf jar. Zahaba ilaihi. Begini. Jadi butuh huruf jar dia. Tapi kalau doroba langsung bertemu dengan dhamir muttasil. Berarti kalau bisa nyambung langsung dengan dhamir muttasil, ini nah disebut dengan muta'addi. Tapi kalau nggak bisa nyambung dengan dhamir muttasil secara langsung, dia butuh kepada huruf jar, maka ini dinamakan fi'il lazim. Nah, jadi lazim dan muta'addi itu patokannya adalah dia butuh objek apa tidak. Kalau antum mengatakan saya makan, kalimat ini belum sempurna karena belum jelas apa yang antum makan. Saya makan roti, nah barulah sempurna. Kata makan ini namakan muta'addi karena butuh objek. Saya memukul. Memukul apa? Orang masih menunggu lanjutannya. Saya memukul fulan misalkan. Ya. Nah, tapi kalau untuk mengatakan saya datang misalkan. Saya datang. Ya sudah kalimatnya sudah sempurna sampai situ. Nggak perlu disebutkan datang kemana. Gitu. Ya. Jadi kata datang itu ya sudah sampai situ. Tidak butuh kepada maf'ulun bihi. Kalau tidak butuh kepada maf'ulun bihi seperti itu, dia dinamakan fi'il lazim. Nah, jadi perbedaan antara lazim dan muta'addi adalah butuh apa tidaknya kepada maf'ulun bihi. Cara cepat untuk mengetahuinya adalah tempelkan dhamir muttasil di belakangnya. Kalau bisa ditempel dengan dhamir muttasil langsung, maka dia berarti muta'addi. Tapi kalau nggak bisa ditempel secara langsung, maka dialah lazim. Ketika antum mengatakan jalasa, ya, jalasa ini sudah maknanya sudah benar. Dia duduk artinya. Tapi kalau antum tambahkan hu, jalasahu, dia duduknya. Nggak bisa seperti itu diartikan. Kalimatnya tidak benar jadinya. Nggak akan ada artinya. Karena nggak jelas siapa yang duduk, siapa yang melakukan perbuatan di situ. Nggak jelas. Ya, tapi kalau antum mengatakan dia duduk di atasnya, nah harus pakai huruf jar di situ. Nah, jalasa alaih kita katakan. Ada huruf jar, nggak bisa nempel langsung. Berarti dia lazim. Baik. Wadih ada? Wadih, Ustaz. Syukran. Jazakallah khair. Baik. Yang lain? Ada yang ditanyakan? Tafadhol. Ustaz. Ahabba nih masdarnya mahabba, Ustaz. Ahabba. Yang mana tadi? Ahabba yuhibbu itu? Ahabba yuhibbu itu masdarnya ihbaban. Ya. Masdar itu kan ada banyak macam ya. Ada masdar asli, masdar mimi, masdar sinai, masdar marrah, masdar hayah. Ya, jadi kalau antum mengatakan ahabba yuhibbu,
ya, itu masdar aslinya adalah ihbaban karena wazannya af'ala yuf'ilu if'alan. Berarti ahabba yuhibbu ihbaban. Nah, kemudian mahabbah itu apanya? Mahabbah itu masdar yang lain dia. Ya, masdar apanya dia? Itu namanya masdar mimi. Ya, masdar miminya adalah mahabbah itu. Ya, atau mahbubah. Ya, dia sama dengan isi maf'ulnya nanti. Karena fi'ilnya rubai. Baik. Jadi kalau ditanya masdarnya, nah masdarnya, cuman beda jenis masdarnya. Ya, bukan masdar asli. Baik. Mafhum ada? Mafhum Ustaz. Ustaz, nanya Ustaz. Tonton. Berkaitan dengan masdar yang ini Ustaz, yang tadi, yang fi'ala. Itu gimana Ustaz cara tadi Ustaz? Ana kurang paham tadi penjelasannya. Baik. Jadi kalau kita punya kata kerja, dan kata kerja itu ketika antum terjemahkan maknanya adalah menunjukkan pekerjaan, atau menunjukkan keahlian, ya, atau menunjukkan produksi sesuatu, maka wazan masdarnya nanti adalah menggunakan wazan fi'alah. Ya, wazannya fi'alah. Wazannya fi'alatun. Misalkan antum punya kata kerja kataba. Kataba ini artinya menulis. Menulis ini merupakan keahlian. Maka masdarnya berarti kitabah, mengikuti wazan fi'alah. Gitu ya. Begitu juga qara'a, masdarnya qira'ah. Itu keahlian. Darosa, masdarnya dirosah. Karena itu adalah pekerjaan juga. Darosa belajar itu pekerjaan. Dirosah kita katakan. Ya. Nah, tapi syaratnya fiil itu selain menunjukkan kepada makna, keahlian, pekerjaan atau produksi, dia juga harus sulasi. Ya, harus sulasi. Kalau rubai ada wazan-wazan tersendiri. Af'ala yuf'ilu if'alan, fa'ala yuf'ilu taf'ilan, fa'ala yuf'ilu mufa'alatan au fi'alan dan seterusnya. Nah, tapi kalau dia sulasi, ya, fiilnya hanya 3 huruf, ya, maka wazan masdarnya adalah fi'alah. Kataba, kitabah. Qara'a, qira'ah. Darosa, dirosah. Ini menunjukkan keahlian. Kalau untuk menunjukkan pekerjaan, misalkan tajiro. Ya. Tajiro ini artinya perniagaan, perdagangan. Ya, maka masdarnya tijaroh. Ya, karena ini adalah pekerjaan hirfah istilahnya. Hirfah itu artinya pekerjaan amal. Maka tajiro menjadi tijaroh. Kemudian misalkan najaro, nijaroh. Ya, nijaroh itu artinya keahlian tukang kayu, ya, carpenter, ya, tukang kayu. Itu dinamakan nijaroh namanya. Nah, jadi nijaroh itu ya, orang bikin benda-benda dari kayu, tukang kayu. Begitu juga sona'a. Sona'a ini maknanya produksi. Sona'a artinya membuat. Produksi kan artinya juga membuat. Nah, maka sona'a masdarnya sina'ah. Gitu ya. Masdarnya sina'ah. Jelas wazan ini? Fi'alah ini? Nah, Ustaz. Syukran. Jazakallahu khairan. Baik. Nah, jadi selain wazan ini ada wazan-wazan yang lain juga nanti ya. Ada wazan-wazan yang lain juga. Misalkan wazan kalau perbuatan itu maknanya suara. Ya, suara misalkan. Nah, misalkan kita mengatakan misalkan atau kita ambil yang bermakna bergerak. Ya, misalkan fadho. Fadho, ya. Ya. Fadho ini artinya melimpah. Kalau antum nuang air ke gelas, kemudian berlebihan antum tuangkan, dia akan melimpah ruah, akan keluar dari gelas tersebut. Ada gerakan di situ. Maka kalau kata kerja itu menunjukkan adanya gerakan di situ, adanya harokah wal ittirab, maka fadho ini masdarnya nanti menjadi fa'alan. Ya, jadi fadho menjadi fayadon. Fayadon itu banjir artinya.
melimpah ruah. Ghala, air mendidih, masdarnya ghalayan. Ya, tawafa, ya, tawaf itu ada gerakan di situ. Nah, maka masdarnya tawafan atau tawafan. Nah, dan seterusnya. Jadi bukan hanya wazan fi'alah, ada juga wazan fa'alan. Kemudian ada juga wazan fa'lan dan seterusnya. Ada 7 kalau tidak salah, ada 8. Nah, bagi yang ingin tahu penjelasan ini, Ana sudah pernah jelaskan secara lengkap wazan-wazan masdar dari fi'il sulasi, rubai, khumasi sampai sudasi secara lengkap Ana sudah bahas di di channel YouTube Ana. Ya, di situ antum silakan klik antum search di situ di kontennya. Ya, ada di situ pernah kita upload dulu pembahasan tentang wazan-wazan masdar. Antum ketik saja wazan-wazan masdar, insyaallah akan ketemu di situ. Nah, dibahas dalam kurang lebih 24 menit atau 25 menit itu. Ya, pembahasan semua wazan-wazan masdar. Silakan antum merujuk ke situ nanti atau ke penjelasan dari kitab-kitab yang lain. Baik. Nah, jelas ini yang berkaitan sama masdar. Ada lagi yang tanyakan? Tafadhol. Baik. Kalau begitu kita lanjut ke halaman selanjutnya. Baik. Takhtaru tadi ikhtara yakhtaru, ya ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, maka ikhtara yakhtaru ini masdarnya ikhtiar. Ya, antum sering dengar ikhtiar ya. Ikhtiar kalau dalam bahasa Indonesia itu diartikan dengan usaha, ya. Nah, tapi dalam bahasa Arab ikhtara yakhtaru ikhtiar itu artinya adalah memilih. Ya, memilih artinya. Makanya antum kenal istilah salat istikharah. Ya, istikharah itu dari kata istakhara yastakhiru, tolabul ikhtiyar, tolabul khiyarah. Ya, meminta pilihan, ya, untuk ditunjukkan mana pilihan yang lebih tepat. Baik. Ya, kemudian ada kata ahwa. Ya, ada kata ahwa tadi di teks tadi, perasaan nggak ada ya? Ada nggak di ahwa tadi? Nggak ada. Nah, kenapa ditulis ahwa di sini? Tidak ada. Di kitab antum nggak ada juga? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada, Ustaz. Ibu itu jadi. Kenapa? Jadi ahwa ini bimana akhoda. Ya. Ahwa huna bimana akhoda. Lihat gambar di sini ahwa bimana aroda aidon, ya. Menginginkan, gitu ya. Teman ahwa. Ahwa itu bimana arodtu, ya, saya menginginkan. Ada mana ahwa. Ini ahwa ya, bimana aroda. Baik. Ayat ini jamak dari kata apa tadi? Ayah. Ya, dari kata Ayah. Ya. Baik. Jadi mufradnya adalah ayatun. Ya, jamaknya ayat. Yang mana tadi? Baik. Ya, jadi ayat secara bahasa itu mananya alamat, ya, tanda-tanda. Kalau antum mengatakan ayatullah, itu artinya alat tanda-tanda kebesaran Allah. Kalau antum mengatakan ayat Al-Quran, ya ayat yang sebagaimana antum paham. Jadi istilah ayat ini cakupannya luas, ya. Misalkan kita mengatakan ayatu salahil mar'i, ya. Atau di hadis antum mengatakan ayatul munafiq salasun, ya. Ayat orang munafik maksudnya apa? Ciri-cirinya, tanda-tandanya. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ya. Kadang ayah ini juga dikatakan ayi, ya. Nah, ayah ini terkadang juga dijamak menjadi ayi. Jadi dikatakan ayil Quran. Ya. Ayi. Ya, ini jamak juga ya dari kata ayah tadi. Ya, dikatakan ayi. Ayil Quran. Baik. Ada? Misalkan kitabnya
kitab tafsirnya Al-Zamakhsyari. Nah, ada yang tahu judul kitabnya? Tafsir Al-Zamakhsyari. Apa nama kitabnya? Al-Kasyaf. Ya, tafsir Al-Kasyaf an Haqa'iqit Tanzil wa Uyunil Aqawil wa Wujuhit Ta'awil min Ayil Quran. Ay itu artinya ayat. Ayat Al-Quran. Tafsir Ayil Quran, di mana tafsir ayatul Quran. Baik, kemudian ahaditsu hada jama' min hadis. Ya, hadis ya. Hadis, pengertian hadis adalah apa? Hadis adalah ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin, entah berbentuk perkataan ataupun perbuatan. Ya, kita kenal hadis qauli. Ya, qala Nabi itu hadis qauli. Ya, kemudian ada hadis fi'li, fa'alan Nabi, sallan Nabi, ya, akalan Nabi, syariban Nabi, itu hadis fi'li. Ya, jadi apa-apa yang disandarkan kepada Nabi berbentuk perkataan, perbuatan atau takrir, ya, atau diamnya Nabi atas suatu perbuatan, ya, menunjukkan persetujuan beliau atas perbuatan tersebut, atau sifat akhlak Nabi atau sifat fisik Nabi, maka itu semua dinamakan adalah istilahnya hadis. Ya, beda dengan khabar. Kalau khabar dinisbatkan juga atau disandarkan juga kepada selain Nabi. Kalau asar itu hanya kepada selain Nabi saja, kepada para sahabat. Ya, kecuali kalau disandarkan kepada Nabi, asarun Nabi, di mana ahaditsu an-Nabi. Kemudian at-tabakh, ya. Nah, ini masdar dari fi'il tabakha yadbuhu, artinya memasak. At-tabakhu itu perbuatan memasak itu. Ya, misalkan untuk mengatakan saya suka memasak, atau mengatakan uhibbu at-tabakha. Ya. Jangan katakan uhibbu an atbukha. Benar kalimatnya tapi panjang jadinya. Itu harus tasrif dulu, ya. Maka gampangnya antum pakai masdar, lebih enak pakai masdar. Ya, antum katakan uhibbu at-tabakha. Baik. Kemudian al-khiyatah, ya. Al-khiyatah artinya menjahit, ya. Keahlian menjahit itu dinamakan khiyatah. Maka di sini wazannya fi'alah, kan ini menunjukkan keahlian, sama seperti kitabah, qiraah, dirasah dan selainnya tadi. Nah, karena ini menunjukkan keahlian seseorang atau pekerjaan. Kalau menunjukkan keahlian atau pekerjaan, maka masdarnya ala wazan fi'alatan. Baik, wadih huna. Jelas semua al-mufradatuna ya. Ada yang bertanyakan seputar mufradat ini? Baik. Kalau tidak ada kita lanjutkan. At-tadribul awal sil bainal mufrad wal jama', ya, dijodohkan antara mufrad dan jamaknya. Ikhtisaran lil waqti, ya, untuk menghemat waktu kita jawab saja langsung. Sahifah artinya surat kabar, yaitu jamak dari kata suhufun. Ya, kemudian rihlatun jamaknya apa? Jamaknya muslim. Jadi Rihlatun. Jamaknya taba adalah tawa. Mana tawabi kemarin? Perangko. Kemudian kitabun jamaknya Kutub. At-tadribu asani da'alama al-khata amama al-kalima al-ghariba fi kulli majmu'ah. Ya, alamah tanda silang untuk bagian yang gharib, yang asing, yang beda dengan yang lain. Yang pertama, Quratul qadam, as-sibaha, al-faqih, al-furusiyah. Kira-kira yang mana yang gharib dari 4 kata ini? Fakihah. Al-Faqihah. Ya, al-faqihah di sini. Karena al-faqihah itu buah-buahan, yang lain ini adalah hobi, sepak bola, berenang, dan berkuda. Ya, sendiri ini al-faqihah artinya buah-buah. Kemudian yang kedua, baitun, kitabun, majallatun, sahifatun. Baitun. Baitun. Baitun, ya.
Karena ini sendiri menunjukkan bangunan. Yang lainnya tuh buku, ya buku, kitabun, majalah juga kan bagian dari buku, bentuk buku juga, sahifah juga begitu, tulisan-tulisan ada di situ. Yang ketiga at-tadbirul manzili al-hafilah al-murasalah al-qirwah. Yang mana di sini? Al-Hafilah. Hafilah. Al-hafilah. Ya. Tadbirul manzili itu hobi, ya, murasalah juga hobi, qirwah juga hobi, hanya al-hafilah saja. Al-hafilah di sini adalah Bis. transportasi, ya, hafilah artinya bis. Bis. Baik. Kemudian ada mufradatun idhofiyah, ada beberapa kosakata tambahan di sini. Ada kata tawilun wa qasirun. Tawilun dan qasirun. Ya, tawilun dan kata qasirun, tawil artinya tinggi, qasirun artinya pendek. Dan ini ikhwah khusus untuk orang. Ya, khusus untuk orang. Rajulun tawilun, rajulun qasirun. Tapi kalau bangunan atau pohon, tiang listrik misalkan, tidak kita gunakan kata tawilun. Ya. Ada kata lain yang khusus untuk itu, yaitu kata murtafi'un. Ya. Al-jabalu murtafi'un. Gunung itu tinggi. Jangan kita katakan al-jabalu tawilun. Ada khata. As-sahih al-jabalu murtafi'un. Tinggi juga artinya. Gitu ya. Kemudian kalau qasirun, ya, tidak kita katakan al-jabalu qasirun, kita katakan al-jabalu munkhafidun. Al-jabalu munkhafidun, artinya pendek, rendah artinya. Ya, gunung itu rendah, ya, tidak terlalu tinggi misalkan. Maka antum katakan munkhafidun. Baik. Kemudian ada kata kabirun, lawan katanya sagirun. Ini kata sifat. Kabir artinya besar, sogir artinya kecil. Ya, tapi di sini tidak diartikan besar dan kecil. Di sini diartikan dengan tua dan muda. Nah, sesuaikan dengan gambar situ ya. Jadi kabir di sini maksudnya kabirus sin. Sin artinya umur. Kabirus sin, besar umurnya, maksudnya tua. Ya, sogirus sin, kecil umurnya, maksudnya masih muda. Gitu ya. Jadi kabir di sini maksudnya bukan besar badannya atau kecil badannya, bukan. Tapi umurnya. Besar umur maksudnya banyak umurnya. Orang yang banyak umurnya ya yang tua maksudnya. Wadihna ya. Nah, jadi kata kabir dan sogir ini ya, tidak selamanya bermakna besar atau bermakna kecil. Terkadang dia juga bermakna tua atau muda. Sebagaimana di hadis dikatakan, laisa minna man lam yuwaqqir ya, kabirona ya, wala yarham sagirona. Bukan termasuk kami orang yang tidak memuliakan kabirona, ya, orang tua, ya. Wala yarham dan tidak juga bersikap kasih sayang kepada sagirona. Ya, sagirona di situ maksudnya anak-anak kecil. Ya, kabir artinya orang-orang dewasa. Ya, kabir sim tafdilnya akbar, ya, jamaknya akabir. Nah, di hadis Nabi katakan al barakatu ma'akabirikum. Keberkahan itu bersama dengan orang-orang yang tua di antara kalian. Orang-orang yang senior, maksudnya bersama ulama-ulama senior. Tapi kemudian qaribun wa ba'idun. Qaribun artinya dekat, ba'idun artinya jauh. Ya. Hanya saja qaribun ini harus pakai huruf jar. Qaribun min kita katakan. Baiti qaribun minal masjid. Gunakan min di situ. Ya, tapi kalau ba'idun nggak boleh pakai min, kita gunakan an. Baiti ba'idun anil masjid. Nah, itu bedanya ya. Qaribun min, ba'idun an. Nggak boleh ba'idun min. Karena ba'id pasangannya an. Jadi ba'idun dan semua akar kata dari ba'idun akan mengikuti harus pakai huruf jar. Misalkan ibta'ada dari kata ba'idun juga. Nah, semua harus pakai an. Ibta'ada an, taba'ada an, taba'ada an. Kemudian ba'uda an, ab'ada an. Semua harus pakai an. Baik, kemudian kasirun wa qalilun. Lawan katanya. Kasirun, lawan katanya adalah qalilun. Kasir artinya banyak. Ya, qalil artinya sedikit. Ini adalah kata sifatnya. Bagaimana kalau kita menggunakan kata kerjanya? Maka kita katakan kasirun itu diambil dari kata kasuro.
Ya, artinya banyak. Menjadi banyak gitu ya. Kemudian qalilun itu dari kata qalla, menjadi sedikit. Misalkan kita katakan air di gelas menjadi sedikit, maka kita katakan qalla alma. Air itu menjadi sedikit. Kalau air itu menjadi banyak, tadinya setengah, kemudian ada yang mengisi sehingga menjadi full, maka kita katakan kasura alma. Ya, jadi qalla qalil, kasura katsir. Ya, kasura katsir. Kabura kabir, seterusnya. Ini namanya sifat musyabbahah bismil fa'il. Kemudian harun dan baridun. Harun lawan katanya adalah baridun. Harun artinya panas. Ya, harun artinya panas, baridun artinya dingin. Bagaimana kalau antum mengatakan harun ini ikhwah adalah kata sifat. Jadi sebelum antum menyebutkan kata harun ini harus ada objeknya apa. Air itu panas, cuaca itu panas, ya, es itu dingin. Jadi harus ada objeknya. Kalau antum ingin bilang misalkan saya merasakan panas, nggak bisa antum mengatakan harun, nggak bisa di situ. Saya merasakan dingin, nggak bisa antum mengatakan sya'artu baridan, nggak bisa. Ya, nggak nyocok di situ. Karena dia sebagai kata sifat harus ada objeknya apa. Al-ma'u harun, ya, al-ma'u baridun, itu baru tepat. Jadi kata harun dan baridun ini adalah kata sifat. Bagaimana kalau kita ingin bilang saya merasakan panas, saya merasakan dingin, maka kita pakai masdarnya. Harun itu masdarnya haroroh. Jadi rasa panas itu namanya haroroh. Benda yang panas itu namanya harun. Jadi haroroh itu rasa panas yang antum merasakan di badan antum itu yang diukur dengan termometer itu namanya haroroh. Ya, sedangkan harun itu benda yang panas. Nah, jadi harun itu harus ada bendanya. Kalau haroroh nggak perlu. Kemudian baridun masdarnya burudah. Saya merasakan dingin. Jangan mengatakan saya merasakan barid. Enggak. Yang benar adalah sya'artu bil burudah. Harus pakai baris. Sya'artu bil burudah. Lawan dari kata haroroh. Kemudian ghalin, ghalin artinya mahal, rakhis lawan katanya itu murah. Ghalin ini ya, walaupun harokatnya kasrah seperti ini, ya, nah dia sebenarnya adalah dhammah. Kasrah ini adalah pengganti dari dhammah. Karena dia termasuk isim yang istimewa, ya. Dia termasuk isim yang istimewa dalam bahasa Arab dikenal dengan nama isim mangkus. Ya, yang namanya isim mangkus, isim yang agak beda dengan kaidah-kaidah isim lainnya. Ghalin ini ya, kalau ditambahkan alif lam dia akan menjadi al-ghali. Ya, al-ghali, ada ya-nya. Ya, al-ghali. Namanya ini namanya isim mangkus. Misalkan antum katakan yang lain ar-ra'i, penggembala. Ya, ar-ra'i. Hapus alif lamnya ra'in. Ya. Kalau ada antum hapus alif lamnya menjadi ra'in. Al-ghali hapus alif lamnya menjadi ghalin. Gitu ya. Ad-da'i. Ad-da'i artinya seorang dai. Tapi kalau nggak pakai alif lam jadinya da'in. Da'in. Nah, jadi dia nanti i'rabnya i'rab muqaddarah nanti ya. Man amin zuhuriha istighalu al-mahal ya. Man amin zuhuriha istighalu al-mahal atau as-siqal ya. Baik. Kemudian rakhisun. Rakhisun itu tadi lawan dari kata ghalin artinya murah, rakhis ya. Rukhsah ya, rukhsah artinya keringanan, diskon bisa juga ya, takhfid ya atau tarkhis. Artinya minta agar harga itu menjadi rakhis, menjadi mudah, menjadi murah ya. Baik. Ini dia al-mufradat al-idhafiyah huna ya, yang bertentangan ya, yang maksudnya lawan katanya. Ya, tawilun lawan katanya qasirun ya, kemudian kabirun lawan katanya sagirun, qaribun lawan katanya ba'idun, katsirun lawan katanya qalilun, harun lawan katanya baridun, dan ghalin lawan katanya rakhisun. Baik. Jelas sampai sini ikhwah, mufradat idhafiyah? Jelas, ada yang tanyakan seputar kata baru ini? Fadhal. Bila kita ingin membuat kata pertama
lebih mahal itu Ustaz. Lebih apa? Lebih mahal. Lebih Jangan- mahal. Nah, Hmm. Taib. Nah, kalau kata lebih dalam bahasa Arab itu atau paling, ya, lebih atau paling, itu kita gunakan yang namanya ismut tafdil. Isim tafdil namanya. Isim tafdil itu ala wazan af'alu fa'la. Ya, af'alu fu'la. Ya, akbaru, ya, kubro. Nah, pernah dengar istilah akbar, pernah dengar istilah kubro. Nah, ini namanya isim tafdil. Allahu akbar, ini isim tafdil. Yang maknanya lebih atau paling. Nah, maka kalau antum ingin mengatakan lebih murah atau lebih mahal, maka kata rakhisun ini kita ambil 3 huruf aslinya, yaitu ro, kha, dan sod. Ya, karena ya itu huruf tambahan dia. Di mana-mana ya itu biasanya huruf tambahan dia. Maka masukkan ke wazan af'alu. Ya, jadinya ar, kha, su. Ya, jadinya ar, khasu. Rakhisun jadinya ar, khasu. Pulpen ini lebih murah dari buku itu misalkan. Maka kita katakan al-qalamu arkhasu minal kitab. Arkhasu jadinya. Sama seperti akbaru dari kata kabirun. Sogirun asgoru. Kabirun akbaru. Karimun akromu. Ya. Dan seterusnya. Tawilun atwalu. Kasirun aksaru. Qalilun aqallu. Ya. Nah, jadi qaribun aqrabu ba'idun ab'ad. Ini itu semua namanya isim tabdil. Bagaimana kalau ghalin? Kalau ghalin ini sampai sebagaimana kita sampaikan tadi, ghalin ini adalah isim yang dia agak unik gitu ya. Maka isim tabdilnya nanti menjadi agla. Jadi agla nanti. Agak unik dia, agak beda dengan wazan biasanya. Wazannya sendiri sama sebenarnya af'alu, ya, agla jadinya. Ghalin agla, karena asal katanya ghalaya. Rakhisun arkhasu. Jadi kalau lebih mahal antum mengatakan agla, atau paling mahal antum mengatakan agla juga. Nah, jelas di sini? Tadi kata dasarnya apa Ustaz? Bola ya. Yang ghalin. Nah, Naam. Ya, ghalin itu asal katanya ghalaya, ya. Alas? sekarang enggak. Nah, ini. Baik. Mas Lain, Anda tanyakan, silakan. itu membedakan paling atau lebih itu gimana nanti? Nah, kalau ada min setelahnya, itu berarti artinya lebih. Min. Ya, ada kata minnya nanti di situ. Nah, jadi apa namanya? Isim tafdil itu ada 4 kondisi nanti, ya, 4 bentuk. Ya, bentuk yang artinya lebih itu kalau ada min di setelahnya, ada huruf jarnya. Misalkan kita mengatakan ana akbaru min Muhammadin. Nah, mana akbaru di sini artinya lebih. Saya lebih besar dari Muhammad dari sisi umur. Nah, maka akbaru di sini artinya lebih besar artinya. Nah, tapi kalau antum mengatakan pakai mudhaf-mudhafun ilaih, antum katakan ana akbaru tullab. Ya, ana akbaru at-tullabi. Maka di sini artinya paling. Saya adalah murid paling besar, paling tua. Nah, jelas maksudnya ya. Nah, jadi kalau dia disandarkan kepada ma'rifah atau nakiro, mudah-mudahan pun ilaih dia, maka maknanya adalah paling. Ini artinya paling. Kemudian yang di atas tadi artinya lebih. Di patokannya ada nggak huruf jar ini? Kalau ada huruf jar min, nggak boleh pakai huruf jar yang lain selain min ya. Kalau ada huruf jar min, maka maknanya lebih. Kalau tidak ada, maka maknanya paling. Nah, ini 2 dari 4 kondisi isim tafdil. Baik. Nah, makanya di lafaz azan, yang antum katakan apa?
Allahu Akbar. Ya, Allah Maha Besar. Ya, nggak disebutkan akbar apa, nggak ada lanjutannya. Ya, karena segala hal itu tidak bisa disandingkan kebesarannya dengan Allah. Sebesar apapun nama, sebesar apapun jabatan seorang manusia atau makhluk-makhluk yang lain, nggak bisa disandingkan dengan Allah, sehingga tidak pantas disebutkan di lafaz azan itu. Allahu Akbar. Di mana Allahu Akbar min kulli kabirin. Syekhul Islam menafsirkan Allahu Akbar itu dengan Allahu Akbar min kulli syai'in. Allah itu ya paling besar dari segala sesuatu. Maha besar kita artikan. Yang namanya maha itu berarti nggak ada lagi sesuatu yang melebihinya. Ya, kalau itu mengatakan ana akbarut tulab, saya paling besar dari kalangan para santri, tapi di kalangan para guru bisa jadi antum paling kecil. Ya, gitu maksudnya. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, dia ya besarnya, kebesarannya Allah itu mutlak. Dilihat dari sisi manapun dia tetap adalah maha besar. Taib. Wadah ada? Jelas nih cara membedakan lebih dan paling? Taib. Yang lain ada yang tanyakan? Silakan. Itu untuk yang tadi yang mufrodat kabir dan sogir itu ada nggak yang kata lain gitu selain kabir yang artinya itu tua gitu, dan sogir yang artinya muda gitu, selain sogir gitu. Taib. Yang mananya umur berarti maksud antum? Nah. Taib. Nah, jadi al-maratib al-a'mariyah, tingkatan umur dalam bahasa Arab itu ada 8. Mulai dari paling muda, al-marhalah at-tufuliyah. Mulai dari marhalah anak kecil usia 1 dan 2 tahun, kemudian terus sampai usia tua asyaikhuhah. Ya, maka orang yang tua ya itu kita katakan syaikh, ya, syaikhun kita katakan. Jadi syekh ini asal katanya mananya orang yang sudah tua. Ya, syaikhun artinya orang yang sudah tua. Tapi kalau itu mengatakan asy-syaikh, ya, itu gelar kehormatan itu. Ya, nah, misalkan itu mengatakan asy-syaikh, ya, Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, asy-syaikh ya, bin Bas, misalkan rahimahumallah, ya, Syekh Al-Albani rahimahullah dan seterusnya. Nah, itu gelar kehormatan itu. Ya. Meskipun masih muda, ya, juga dipanggil asy-syaikh, itu pakai alif lam ya. Tapi kalau syaikh, ya, syaikhun itu asal bahasanya maknanya adalah orang yang sudah tua, ya, orang yang sudah tua dari sisi umur. Nah, tapi dalam pembahasan gelar, nah, yang disebut dengan syekh itu adalah orang yang tua dari sisi ilmu. Nah, ilmunya lebih banyak, lebih bertakwa, lebih alim dibandingkan orang yang lainnya. Nah, maka ada istilah Syekhul Islam dan sebagainya. Baik. Kemudian kalau lawannya berarti apa? Syekhun, ya, yaitu ya, apa namanya? Pemuda berarti ya. Ya, pemuda antum katakan fata, ya. Antum katakan fata. Baik. Nah, jadi fata ya, itu artinya pemuda. Syekh itu artinya orang yang sudah tua. Syekhun muannasnya syaikhah, fata muannasnya fatatun atau fatah. Baik. Wadah ada? Wadah, syukran. Baik. Bisa juga untuk mengatakan syabab ya. Syabab itu jamak dari kata syabun. Syabun, syababun. Artinya pemuda, anak muda. Nah, syabatun, ya, syababat, dan seterusnya. Atau gulam, ya, gulam itu juga artinya anak muda, bujang, ya, gulam. Ya gulam, samillah. Ya, ya kama qala fi haditsin Nabi. Baik. Yang lain ada yang tanyakan? Tafadhol.
من فضلك Naam. شيء ليس مرادف بعجوز عجوز Naam. Syekh muradif dengan ajuz. Ya. Ajuz itu berasal dari kata ajaza. Ajazatnya tidak mampu. Ajiz orang yang tidak mampu. Orang yang sangat tidak mampu, maksudnya sangat tidak mampu dalam banyak hal, maka dinamakan ajuz. Ini wazan sigoh mubalaghah, kan pernah belajar sigoh mubalaghah. Ini wazan sigoh mubalaghah namanya. Ajuzun artinya orang yang tidak mampu sebenarnya. Dan dia dimutlakan untuk orang yang sudah tua. Maka orang yang tua dinamakan ajuzun li ajzihi, ya, karena dia tidak mampu melakukan hal-hal yang normalnya mampu dilakukan oleh orang kebanyakan, orang yang masih muda. Gitu. Ya. Orang yang ajuz berjalan dengan tegak saja kesulitan. Begitu. Makanya dikatakan ajuz itu artinya orang tua. Dan ajuz ini ikhwah, ya, dia ya, sawa fihi bainal mudzakkar wal muannas. Jadi untuk mengatakan rajulun ajuzun wa imra'atun ajuzun. Jadi enggak ada bedanya mudzakkar muannasnya di situ. Tetap untuk mengatakan ajuzun. Ya, keliru kalau untuk mengatakan ajuzatun di situ. Seharusnya sebagaimana antum pernah pelajari di sifah mausuf, tentunya ajuzatun seharusnya. Nah, tapi di sini dia bentuknya wazan fa'ulun sigoh mubalaghah, di situ boleh mudzakkar mudzakkar dan muannasnya sama wazannya, tidak berubah. Ya, fa'ulun, saburun, syakurun, ya. Huwa syakurun, ya, hiya syakurun juga. Baik. Wadih hada? فهو اسم الجنس Mada? فهو اسم الجنس La nakul isim jins saja, ama isim jins saja nakul masalan tufah dari isim jins. Ya, tufahun dari isim jins. Ama ajuz ada kurang tepat kalau kita dari isim jins. مستعارة Hmm? اسمه مستعارة Ismu mada? مستعارة Musta'aroh. Mana musta'aroh? Ana lam asma' min qabl. Coba eja bagaimana nulisnya musta'aroh? مستعارة Coba antum eja. Ana kurang jelas dengarnya. مستعارة yang Coba eja per huruf maksudnya. Mim, mim sin shin apa sin? sin Sin di kata sin sayyaroh. لا ليس ليس sin Baik, coba anda tuliskan. Antum benarkan. Tulisannya seperti ini apa enggak? Coba ulang baca tadi. Musta'aroh. مستعارة في عين Begini. ليست مستعارة Benar di sini? Yang mana bagian salahnya di sini? بالعين في آخره بالعين مستعارة Akhirih ain. يمكن Tamar butonya bukan tamar buto begitu, tapi ain begini. نعم Musta'ara begini. Agaza ya akhi. نعم Musta'ara. لحظة Anta qara'ta musta'arah. Amma hadha musta'ara bil ain. maksud مستعارة Hadza sahih kitabati hadza? Tulisan Anda benar sini? Ya akhi, sahih tulisan Anda? ليست ولكن بشين
وكف في آخره. Sin wa ta bi akhirih. وكف. Nah, Ana coba antum tulis di Zoom, akhi. Ana makin pusing dengarnya. Coba tulis di depan لا لا. di kolom chat. Mungkin maksudnya isim mustarok kali, Tat. Mushtarak bil kaf hakada. Begini maksud antum, akhi. Mushtarak نعم. هكذا. ada? هكذا. نعم. Aina al-ain hada ya akhi? Qulta qabla qalil mawjud ain. الحمد معذرة. مشترك نعم هذا اسم المشترك. المشترك هذا وزن اسم مفعول من اشترك يشترك اشتراكا. الاسم المشترك هو الاسم الذي سوى فيه بين المذكر والمؤنث. إذن عجوز هذا سوى فيه بين المذكر والمؤنث فنقول هذا اسم المشترك. Ya, ismul mushtarak walakin ala wazan sighah mubalaghah. Ya. Walakin as-sahih an naqul ya laisa ismul mushtarak, hadza naqul sighah mubalaghah. Ini lebih tepat penyebutannya meskipun isim mushtarak juga benar. Kenapa? Karena yang disebut dengan isim mushtarak itu adalah yang tidak punya wazan. Tidak punya wazan tertentu. Ya, misalkan kata qamarun. Ya, kata qamarun yajuz an Qul hadza qamar wa hadhihi qamar. Ya, wa kadzalika tariqun. Yajuzun naqul hadza tariqun aw hadhihi tariqun. Nah, hadza huwa al-ismul mushtarak. Ini yang disebut dengan isim mushtarak. Ya, ishtaraka fi al-mudzakkar wal muannats. Ini namanya isim mushtarak. Jadi isim mushtarak itu enggak punya wazan tertentu. Kalau punya wazan tertentu sesuai dengan wazannya. Ya. Kalau yang tadi itu wazannya fa'ulun. Fa'ulun itu wazan sighah mubalaghah namanya. Maka dia bukan isim mushtarak tapi sighah mubalaghah. Itu lebih tepat penyebutannya. Wadih hada? Mafhum hada ya Sa'il? نعم. إذن بينهما مختلف بوزن. Naam bil wazan. Idza kana hunaka waznan muayyanan fahuwa min waznihi masalan huwa min sighah mubalaghah idzan huwa sighah mubalaghah ismuhu laysa mushtarak. Ya. Idzan laisa idza kana laisa hunaka wazan muayyan fahuwa idzan naqul isim mushtarak. Baik. Wadih hada? Baik. Ijaz soal akhir. Baik. Tidak ada pertanyaan yang lain? Ada lagi yang bertanya? Khalas? Wadah ikhwah? يكفي أستاذ. Ada Ustaz. Baik. Idzan naktafi lahuna. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Afwan jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Wa naktafi bihadzal qadar nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi شكرا جزاكم الله خير. khairan. Mana ini? Ya, ini. Jadi kita aja. Itu masih bisa sampai banyak. Kan nuangnya dikit-dikit.